Walaupun berbeda, kita tetap satu.
Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dari video ini ada yang tahu nggak makna dari video yang sudah ibu tayangkan? Saya Bu. Ya, boleh ini. Jadi ada banyak sekali perbedaan identitas sosial di Indonesia. Tapi walaupun banyak perbedaan, mereka itu tetap menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Lydia jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang identitas sosial. Yang pertama ini adalah pengertian dari identitas sosial. Nah, identitas sosial ini adalah bagian dari konsep diri yang diperoleh dari keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, seperti ras, etnis, agama, atau gender, yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Nah, konsep ini itu pertama kali diformulasikan oleh Henry Tasker dan John Hartman. Itu mereka salah satu dari tokoh sosiologi yang membantu individu memahami posisi mereka dalam masyarakat, memberikan rasa memiliki dan menjadi sumber dari harga diri. Dan selanjutnya, ini adalah faktor pembentuk identitas sosial. Nah, faktornya itu bisa meliputi dari dua faktor. Yang pertama adalah internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu bisa dari diri kita sendiri, tapi dari faktor eksternal itu adalah dari luar diri kita, seperti keluarga, budaya, lingkungan, sosial, etnis, agama, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nah, faktor ini itu juga saling berinteraksi dan mempengaruhi bagaimana individu merasakan dan mengekspresikan diri mereka dalam kelompok sosial, serta bagaimana orang lain memandang mereka. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak identitas sosial di lingkungan sekolah? Ya, silakan. Contoh identitas di sekolah itu ada OSIS sama lomba ekstrakurikuler. Oke, kita tampung dulu ya jawaban Siska benar atau tidak. Dan yang kedua itu adalah contoh dari identitas sosial di lingkungan masyarakat. Ada yang bisa jawab? Ya, Sabina. Oke, kita lihat ya apakah jawaban Siska dan Sabina benar. Ya, benar sekali. Contoh identitas sosial di sekolah itu adalah OSIS, pramuka, kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, rohis, dan lain-lain. Benar sekali dari jawaban Siska. Terus jawaban dari Safina juga benar, yaitu dari kelompok tani, kelompok arisan, organisasi kepemudaan, dan kelompok profesi. Kasih applause dulu dong untuk Siska dan Safina. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, karena ini udah pas ya, tergantung sama baris. Jadi kelompok satu itu baris pertama, kelompok 2 baris kedua, dan kelompok 3 itu baris ketiga. Nah, kalian bisa baca dulu, kita menganalisis dari suatu masalah. Nah, nanti kalian menjawab pertanyaan dari masalah di bawahnya itu. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Cukup nggak? Tambah itu. Ya udah 10 menit ya, Bu. 10 menit ya. Oke. Berarti ini yang nomor 3 sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Iya. Mana cara kalian mengambil tidak? Ya, itu tergantung dari kelompok kalian. Tadi kan sudah dijelaskan dari pengertian identitas sosial dan faktornya. Nah, kalian bisa jawab dari soal yang ketiga. Pendapat kalian seperti apa? Ada yang berusaha nggak? Ada yang nomor 2, Bu. Kenapa? Kayak ini, yang kedua itu dampak positif dan negatifnya. Jadi, kamu menganalisis dari masalah yang di atas, dampak positifnya itu apa dan dampak negatifnya itu apa. Paham? Kelompok tiga.
Nomor 1 itu kan tadi kita sudah belajar tentang identitas sosial. Nah, identitas sosial apa yang kalian ketahui dari masalah tersebut? Jadi identitas apa yang ada, identitas apa aja yang ada di dalam masalah tersebut? Ya. Ada lagi yang penasaran? Udah selesai? Udah Bu. Bentar. Nomor 1 udah? Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Sudah Bu. Oke, ada yang mau maju nggak? Kelompok 2. Siapa ya? Oke, biar adil kita spin aja ya. Oke Bu. Oke, kita shuffle siapa yang maju? Bismillah. Ayo kelompok 2 bisa maju. Boleh sekali, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada identitas sosial. Di sebuah kelas 10 terdapat 2 kelompok murid dengan minat yang berbeda. Kelompok A aktif dalam olahraga seperti futsal dan basket. Mereka sering latihan bersama dan sering mewakili sekolah dalam lomba. Sementara itu, kelompok B lebih gemar pada musik. Mereka membentuk band kecil, rajin latihan dan sering tampil di acara sekolah. Sayangnya, perbedaan minat ini membuat kedua kelompok kurang akrab. Kelompok A kadang mengejek kelompok musik sebagai kurang kuat secara fisik. Sementara kelompok B menilai kelompok olahraga hanya sibuk dengan kegiatan yang menguras tenaga tanpa kreativitas. Akibatnya, hubungan mereka menjadi renggang, sehingga sering terjadi saling sindir dan jarang mau bekerja sama dalam kegiatan kelas. Untuk jawabannya dibaca. Hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama itu identitas sosial apa saja yang muncul dalam kasus di atas. Kelompok A itu identitas sosialnya sebagai siswa yang aktif di bidang olahraga, yaitu futsal dan basket. Sedangkan kelompok B itu identitas sosialnya sebagai siswa yang aktif di bidang seni musik, yaitu membentuk band dan tampil di acara sekolah. Kemudian yang nomor 2, apa dampak positif dan negatif dari perbedaan identitas sosial tersebut? Dampak positifnya yaitu munculnya keanekaragaman minat dan kemampuan di dalam kelas. Kemudian saling melengkapi potensi siswa dalam bidang yang berbeda seperti olahraga, seni, akademik, dan lainnya. Kemudian dampak negatifnya timbulnya stereotip dan prasangka antar kelompok. Misalnya menganggap kelompok lain ini kurang kuat atau kurang kreatif. Kemudian kurangnya kekompakan kelas karena saling meremehkan dan potensi konflik sosial seperti saling ejek atau tidak mau bekerja sama. Kemudian bagaimana cara kalian menghargai perbedaan identitas sosial agar tetap harmonis? Yang pertama, menghargai setiap minat dan keahlian teman tanpa membandingkan mana yang lebih baik. Kemudian membuka komunikasi dan kerjasama, misalnya menggabungkan kegiatan olahraga dan seni. Kemudian tidak membuat ejekan atau stereotip, melainkan saling mendukung prestasi masing-masing.
Kemudian kan sikap positif yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama, memberi dukungan kepada teman yang tampil di lomba olahraga atau pertunjukan musik tanpa memandang dari kelompok mana dia berasal. Yang kedua, bekerja sama dalam proyek kelas dengan menghargai peran setiap anggota sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya, siswa olahraga mengatur permainan, kemudian siswa musik mengatur hiburan. Sudah selesai, Bu? Sudah. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Berarti kalian setuju ya sama pekerjaan dari kelompok 2. Oke, beri plus dulu untuk kelompok 2. Bisa bagi kursinya masing-masing. Oke, selanjutnya karena kalian sudah paham dengan KKBD ini, ibu ada sebuah pohon, yaitu ini pohon refleksi identitas sosial, di mana nanti kalian akan menuliskan dari pemahaman kalian tentang materi identitas sosial ini. Nah, untuk ketua kelas bisa bantu ibu tulis satu-satu ya, Bu? Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Jadi kalian harus nulis sendiri ya tentang pemahaman kalian, jangan nyontek, jangan lihat bukunya orang. Terus sisanya itu. Semangat, Mas.
mengajak teman yang berbeda kelompok untuk bekerja sama dalam tugas. Lalu saya akan bekerja sama. Saya akan belajar lebih banyak tentang keberagaman di lingkungan sekitar. Terus saya akan mendengar pendapat teman dengan terbuka saat diskusi. Saya akan menghargai tradisi dan kebudayaan teman saya yang memiliki budaya lain. Terus, saya akan menjadi contoh dalam bersikap toleransi. Ketua kelas Windy. Oke, terima kasih Ara. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ada yang bisa bacain kesimpulan kita pada hari ini. Saya Ibu. Oke. Identitas sosial adalah ciri yang membuat seseorang menjadi bagian dari kelompok tertentu seperti suku, agama, profesi, atau komunitas. Identitas sosial ini berperan memberikan rasa kebersamaan dan perbedaan antar kelompok. Namun juga dapat menimbulkan stereotip atau konflik jika tidak ada yang dipahami dengan bijak. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Umay. Jadi betul sekali apa kata Umay, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu adalah identitas sosial merupakan ciri keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu. Perbedaan identitas baik di sekolah maupun di masyarakat adalah hal yang wajar yang jika dihargai dengan sikap positif akan memperkaya kebersamaan, menumbuhkan toleransi serta memperkuat dari persatuan. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu materi tentang tindakan sosial. Nah, cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan dipimpin lagi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.